yang harus saya sampaikan di sini, Pak Kiai, tapi memang sedikit agak sensitif. Gak apa-apa. Ada sekelompok masyarakat yang tampaknya memobilisasi persepsi hingga kemudian seakan-akan bahwa kalau berbeda dengan mereka maka itu bukan Islam. Yang saya maksud itu adalah apa ya? Orang menyebutnya dari Yaman itu gitu. Kita butuh penjelasan seperti apa itu. Mohon maaf, sebenarnya mereka tidak punya otoritas ilmu pengetahuan. Iya. Silakan kalau ada munas musyawarah alim ulama, apa ada dari mereka? Nggak ada. Kalau tetap aja kalau sekarang jago-jagonya yang ahli ilmu agama, Gus Baha contohnya, Kiai Afifuddin dari Situbondo, itu yang kalau musyawarah yang diskusi agama, hukumnya cloning gimana, hukumnya Jumatan di kantor seperti apa, hukumnya bunga bank apa, hukumnya keluarga berencana, walhasil hukumnya macam-macam. Terukur banget ilmu pengetahuannya. Iya. Berdasarkan literatur, berdasarkan kalau nggak pakai Quran hadis, ijma qiyas, ijma konsensus ulama atau qiyas analogi. Itu mereka gudangnya. Kalau yang generasi dulu yang tua, Kiai Ali Maksum Jogja, Kiai Maimun, Mbah Mun, Kiai Ahmad Siddiq, itu luar biasa itu. Lebih tinggi lagi, Kiai Wahab, Kiai Bisi Samsuri, kakeknya Muhaimin itu, Kiai Anwar Musaddad Garut. Itu yang megang otorita agama. Referensi rujukan agama. Rujukannya. Tidak ada satupun keturunan Yaman yang mempunyai kemampuan seperti ini. Hanya mereka Habib keturunan Rasulullah di tengah masyarakat ngajak selawatan. Iya. Ada nggak sih Anda dengar nggak Bapak? Dari mereka yang mengeluarkan fatwa yang punya manfaat tuh masyarakat banyak. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Karena mereka memanipulasi keturunan. Memang ada di Qur'annya. Qul la as'alukum alaihi min ajri illa al-mawaddata fil qurba. Kalau katakan Muhammad, saya tidak meminta imbalan. Tapi satu aja saya minta, cintailah keturunanku. Kalau betul-betul keturunan. Nah, kalau palsu. Atau itu ayat secara umum, secara khususnya yang baik, cintailah keturunanku yang sesuai dengan yang sesuai dengan Islam. Jangan dibawa ke wilayah personal. Jangan general, itu adalah hanya kalian saja gitu kan. Dalam pemahaman Pak Kiai yang saya percaya betul, apa yang mereka sampaikan ke publik di kita itu tidak benar. Gimana ya? Dulu mereka itu sebagai sebagai dituakan di tengah masyarakat, dimintai doanya, dimintai karomat, titik di situ. Tidak sebagai tokoh pemimpin pergerakan, bukan. Dulunya gitu. Saya masih kecil masih begitulah. Mereka itu ya kita hormati sebagai keturunan Nabi Muhammad, baca doa, selawat. Tapi kepemimpinan tetap di kiai, ulama, hukum atau apa kebijakan atau keputusan tetap di kiai. Belakangan nih. Ada perubahan memang. Kok bisa ada mereka punya anggota yang pengikut yang fanatik. Iya. Kita akui mengumpulkan Jumatan di Monas 1 juta lebih itu dahsyat. Kita akui. Iya, kita akui. Tapi apakah seperti itu? Bukan, tidak. Kenapa? Karena tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Mana Islam? Gampang aja gitu, gampang aja. Ukuran yang gampang. Tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Kebalik-balik nih barang. Iya. Berangkat dari Cirebon, dari Cianjur ke sini. Mau sholat Jumat. Kapan? Besok di lapangan sholatnya. Malam ini di masjid tidurnya. Coba. Saya bawa dalam situasi forum saya ini Pak Kiai. Iya. Yang poin yang terakhir tadi ini. Apakah mereka tidak sebenarnya mereka itu sedang menerjemahkan pikiran religiusitasnya itu di dalam konteks agama, dalam konteks kekuasaan, maaf saya. Apakah tidak seperti itu? Bahwa yang saya maksud begini, mereka sebenarnya itu mau bicara tentang kekuasaan. Mereka mau bicara tentang politik. Tetapi kemudian pendekatannya seperti itu. Itu kan satu cara juga. Itu memanfaatkan masyarakat yang awam. Iya.
Iya, masa awam. Dikira kalau mendengar, lihat ceramahnya. Pokoknya kalau ikut Habib, saya ikut Pak Sorgal kan itulah. Ya. Si Habib itu ketika mati muka nakir aja nggak berani tanya. Habib si Fulan itu pernah mi'raj 70 kali katanya mi'raj. Solatmu seberapapun banyaknya itu. setiap hari, tapi kalau tidak mendoakan Habib, maka itu tidak akan diterima. Saya tidak perlu menjadi seorang ahli agama untuk mengatakan ini omong kosong. Iya. Ya, tadi kembali dalam sejarah. Dalam sejarah tadi. Tidak ada ulama besar dari Habib. Nggak ada. Hanafi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Ghazali, Haramain, Baqillani, Razi, Sanusi, Ad-Dimyati, Asyuti, Ad-Dasuqi, Ad-Manhuri, Said Badawi, Asyadili. Itu ulama besar nih. Yang sebut ulama besar ini. Yang saya sebut ini. Satu pun nggak ada yang Habib. Wow. Oke. Kita masuk pada kajian terakhir dari diskusi kita, Pak Kiai. Ini menyangkut dengan politik dan kekuasaan. Ya. Sebenarnya Islam itu melihat itu kekuasaan seperti apa, Pak Kiai? Ketika ada, kata Nabi Muhammad secara sederhananya, ketika kamu dalam pepergian 3 orang, maka kamu harus mengangkat salah satu menjadi pemimpin. Salah seorang pemimpin. Ya, artinya kewajiban agama kita membuat pemerintahan, mewujudkan pemerintahan. Bahkan Ibnu Taimiyah berpendapat pemimpin yang zalim lebih dari tidak ada pemimpin. Karena bagaimana masih masalah ammah, kemaslahatan umum akan terjaga kalau ada, walaupun dia zalim secara itu. Artinya apa? Sekali lagi, kepemimpinan adalah merupakan perintah agama, membangun kepemimpinan. Maka beberapa ulama punya konsep kepemimpinan. Imam Ghazali punya Risalatul Muluk, Imam Mawardi punya Ahkamus Sultaniyah. Secara garis besar, pemimpin harus pertama berilmu, punya kapasitas, berilmu pengetahuan. Ayyakuna aliman. Yang kedua, ayyakuna adilan. Tunjukkan sikap yang adil, kebijakannya yang pro rakyat lah, yang pro. Yang ketiga, ayyakuna zahidan, zuhud, tidak rakus. Aku malah diberi contoh di situ seperti Umar bin Abdul Aziz contohnya. Dan kemudian salim al-jism, sehat fisiknya. Tidak boleh pemimpin yang tidak sehat pemimpinnya, yang apa fisiknya. Dan kharijan, berani. Harus berani pemimpin itu, nggak boleh orang yang penakut. Ini secara garis besar. Kemudian menjadilah sebuah ilmu fiqhus siyasah, fakih politik. Bagaimana caranya membangun pemerintahan yang baik, kemudian bagaimana menggulingkan atau menurunkan seorang pemimpin yang zalim. Ada semua dalam namanya fiqhus siyasah dalam pelajaran agama Islam. Iya. Apa konteks kenapa sampai saya tanyakan ini Pak Kiai? Karena gini, ini saya bawa dalam suasana Indonesia ya. Di Indonesia itu kan ada 2 organisasi agama, ormas agama yang besar, UNU dan Muhammadiyah. Adalah tidak berlebihan menurut saya kalau kaum muslimin Indonesia, kaum Islam Indonesia itu menaruh banyak harapan pada 2 organisasi agama ini. Terutama dalam hal bagaimana penyikapan mereka kepada pemerintahan, sebuah pemerintahan. Saya tidak berbicara tentang pemerintahan ini saja, yang sekarang ini, tapi kita secara keseluruhan. Dalam banyak situasi tampaknya organisasi keagamaan yang ada di kita itu dalam banyak kasus, dalam banyak situasi itu tampaknya terlalu menyesuaikan diri dengan kekuasaan. Itu bagaimana seharusnya kita menyikapi itu? Itu belakangan saja, itu belakangan itu. Belakangan ya? Itu belakangan itu. Dulu kayak apa Gus Dur? Gus Dur kayak apa Gus Dur? Selalu menyuarakan suara rakyat, menyuarakan keadilan, menyuarakan kebenaran. Yang dilawan siapa coba? Pemerintah yang sangat otoriter, yang sangat kuat, tentara sangat kuat. Contoh itu. Demikian pula Kiai Hasyim Asy'ari yang punya sikap melawan Belanda, melawan penjajah, melawan Jepang. Ketika nikah datang mau ke Surabaya, Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober, maka masyarakat Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Madura, Pasuruan siap melawan kedatangan nikah. Korban sangat banyak, maka disebut Hari Pahlawan Nasional. Tapi kita menang. Brigjen Malabi mati. Mobilnya dipasang bom oleh santri. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi itu santri Tebu Ireng. Namanya Harun namanya. Walhasil bagaimana perjuangan para kiai dulu luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Walaupun dalam sejarah kadang-kadang kurang disinggung lah.
Kiai Ilyas Rukyat, bapaknya Kiai Rukyat, itu penggerak masyarakat Sunda melawan penjajah. Zainul Mustafa dipenggal kepalanya, diancol oleh Jepang karena mengajak masyarakat tidak mau menyetorkan hasil panen kepada Jepang. Kiai Rusdi, Hamid Rusdi di Malang, sekarang menjadi nama jalan, nama pasar, nama daerah di Malang, walaupun belum pahlawan nasional, itu diberondong oleh Jepang. Kiai Ilyas di Lumajang juga dibunuh oleh Jepang, dimutilasi oleh Jepang. Semua itu kiai-kiai yang punya sikap luar biasa. Dan sampai yang menjadi batalion tentara banyak sekali. Kiai Munasir, bapaknya Pak Rozi Munir, Kiai Yusuf Hasim, pamannya Gus Dur, Kiai Abdul Abbas Buntet, itu semua pangkatnya letnan itu, letnan.